You have one shot on stage, what you got to play? Generic drops for days, still the people rage. Am I not insane? Can you stop and explain why these drops are so lame? Is money buying you? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Sobat Hitam Putih. Tentunya dalam pembahasan kita tentang perawatan burung kacer si hitam putih. Saya berharap kalian selalu sehat ceria, kerjaannya lancar dan aman terkendali, sehingga kacer dan isi dompetnya selalu dalam kondisi. Kita punya dua pertanyaan dari sobat kita, dan seperti biasa kita jawab dan kita bahas di video kali ini ya supaya sobat-sobat yang lainnya ikut menyimak juga. Oke, biar kita makin sobat, silahkan tekan tombol like dan jangan lupa kencangkan volume HP-nya, karena kita akan langsung saja check in jerot ke pembahasannya. Pertanyaan yang pertama dari sobat kita dengan nama akun Jamal Alex. Assalamualaikum Bang DR Kacer, maaf mau tanya nih, bagaimana cara yang paling baik untuk menaikkan birahi si kacer? Itu aja Bang DR, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mas Jamal Alek, bagaimana kabarnya Mas? Ya mudah-mudahan semuanya aman terkendali. Oke Mas, tapi mohon maaf nih, saya bukan Bang DR Kacer nih, bukan dokter kacer saya ini ya Mas. Ya karena dokter kacer ini ya beliau itu suhu saya, guru saya di dunia perkaceran ya, itulah DR Kacer. Dan mohon maaf juga nih untuk semuanya ya, saya di sini tidak bermaksud untuk menggurui, saya di sini hanya berbagi pengalaman. Apa yang menjadi pengalaman saya dalam merawat burung kacer saya berikan buat kalian, dan ini mudah-mudahan bisa bermanfaat buat sobat-sobat semuanya dimanapun berada. Oke, kita lanjutkan pembahasannya. Cara yang paling baik untuk menaikkan birahi kacer. Nah, di dunia persilatan kacer ini banyak sekali berbeda pemahaman. Contoh untuk pemahaman masalah birahi ini, ada yang bilang untuk mendapatkan atau menaikkan birahi kacer ini bisa didapatkan dari cara penjemuran. Ada juga yang bilang dari cara pemandian, dan ada juga yang bilang dari cara mendapatkan birahi ini bisa didapatkan dari ekstra puding. Nah, banyak sekali berbeda pemahaman. Ya, maka dari itulah timbullah kacer ini penuh dengan misteri. Itu kata-kata para kacer mania. Namun menurut pemahaman saya, ini saya menganalisa dari pengalaman saya merawat burung kacer, dan saya pahami cara yang paling baik, yang paling cepat untuk menaikkan birahi itu yaitu dari ekstra puding, dari proses ekstra puding. Karena birahi ini proses dari dalam, istilahnya dari dalam tubuh si kacer ya, bukan dari luar. Karena birahi ini adalah sebuah siklus hormonal di dalam tubuh si kacer. Nah, hormon inilah terbentuk di dalam tubuh si kacer itu dari asupan-asupan kandungan ekstra puding tersebut. Jadi karena birahi ini adalah hormon yang ada di dalam tubuh si kacer, dan hormon inilah terbentuk ya, atau diproses ya, tentu di dalam tubuh si kacer, bukan dari luar tubuh si kacer. Ya, maka dari itu kita mendapatkannya ya dari asupan ekstra puding tersebut. Nah, jadi untuk menaikkan birahi atau meningkatkan birahi si kacer yang paling baik dan cepat itu ya tentu dari ekstra puding inilah. Kemudian yang kedua, untuk menaikkan birahi ini bisa dibantu atau didorong dengan proses pemandian dan pengembunan. Tetapi karena proses pemandian dan pengembunan ini prosesnya istilahnya dari luar tubuh si kacer, jadi tetap yang paling efektif, yang paling cepat, dan yang paling baik untuk meningkatkan birahi si kacer itu yaitu tetap dari ekstra puding. Dan menurut saya pemandian dan pengembunan ini hanyalah pendorong, hanyalah sebagai pembantu. Jadi ketika hormon itu ada, jadi supaya hormon itu tetap terbentuk, jadi supaya birahi itu tetap ada, supaya birahi itu tetap stabil dengan proses pemandian dan pengembunan itu.
Karena dengan suhu dingin ini si hormon pada kacer ini mudah terbentuk, dan ketika hormon itu terbentuk, jadi dengan suhu dingin ini hormon pada kacer itu tetap terjaga. Jadi saat hormon itu ada dan sudah terbentuk pada tubuh si kacer, ya berarti si kacer ketika mempunyai hormon berarti mempunyai birahi. Dan dengan birahi inilah si kacer bisa mempunyai mental, mempunyai nyali, mempunyai tenaga, mempunyai semangat. Itulah birahi. Nah, kita kasih contoh yang sederhana ya. Kita contohkan pada kacer anakan. Kacer anakan atau kacer trotolan itu belum memiliki birahi. Dia itu belum membentuk hormon. Nanti seiring usianya dewasa, hormon itulah mulai terbentuk, mulai timbul, dan timbullah birahi juga. Nah, kemudian kita contohkan lagi dan bicarakan si kacer di alam liar. Di alam liar itu si kacer kebanyakan melakukan proses perkawinan pada musim dingin dan musim penghujan. Dan tentu supaya si kacer ini bisa melakukan proses perkawinan, tentu si kacer ini memerlukan birahi. Kenapa? Si kacer di alam liar itu melakukan prosesnya kebanyakan pada musim dingin dan musim hujan. Sebab saat musim hujan itu, saat musim dingin, di alam liar itu banyak sekali ekstra puding yang bisa didapatkan oleh si kacer. Nah, disitulah si kacer banyak sekali mendapatkan dan bisa memakan ekstra puding yang banyak untuk menumbuhkan, untuk meninggikan hormonnya, untuk meninggikan birahinya supaya dia itu bisa melakukan proses perkawinan. Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan yang kedua, datang dari nama akun Amroji. Pertanyaan dari Mas Amroji, terus cara menaikkan birahi kacer tipe dingin bagaimana Mas? Mohon solusinya Mas. Oke Mas Amroji, seperti yang kita ketahui, kacer itu memang berbeda karakter. Dan menurut habitatnya, si kacer terbagi dua jenis, yaitu tipe panas dan tipe dingin. Tetapi pada umumnya untuk mencari birahi atau meningkatkan birahi pada kacer ini, baik itu kacer tipe panas maupun kacer tipe dingin, pada umumnya pencarian birahi itu prosesnya sama aja seperti yang saya sebutkan tadi. Tapi yang membedakan itu hanyalah takaran, hanyalah porsi atau seberapa banyak gitu untuk kacer tipe panas dan kacer tipe dingin, ya tentunya beda. Nah, biasanya untuk kacer tipe dingin ini, untuk ekstra pudingnya itu lebih sedikit, lebih minim dibandingkan kacer tipe panas. Dan untuk pemandiannya pun untuk kacer tipe dingin ini lebih jarang dibandingkan kacer yang tipe panas. Karena seperti yang saya bilang dan saya bahas di video sebelumnya, kacer tipe dingin ini mudah sekali untuk gemuk dibandingkan kacer tipe panas. Untuk proses pencarian birahi ini belum termasuk settingan, karena kalau settingan ya tentu melalui pola rawatan birahi dan emosi. Jadi antara birahi dan emosi itu harus ada supaya balance, supaya seimbang dan si kacer mau nampil saat digantang. Nah, tetapi kalau hanya mencari atau melakukan pengejaran birahi ini, fokuslah kita ke pengejaran birahi dulu. Jadi antara ekstra puding dan pemandian tersebut, yaitu belum termasuk settingan. Nanti kalau misalkan sudah benar-benar dapat birahinya, barulah masuk ke tahap settingan, yaitu menyeimbangkan antara birahi harus ada dan emosi juga ada, dan harus balance supaya kacernya mau nampil saat digantang. Oke sobat, mungkin hanya segitu dulu pembahasan kita di video kali ini tentang cara meningkatkan birahi yang paling baik dan cepat. Buat kalian yang setuju, silahkan kalian cerna dan silahkan kalian kembangkan. Dan kalau bisa kalian amalkan untuk sobat-sobat yang lainnya juga. Dan buat sobat yang mempunyai keluhan atau pertanyaan seputar burung kacer, silahkan tulis di kolom komentar. Silahkan berikan komentar terbaik dari kalian. Sampai ketemu di video selanjutnya, tentunya dalam pembahasan seputar burung kacer bersama Sobat Hitam Putih, tempat dan sobatnya para pecinta kacer.
one shot on stage. What you got to play? Generic drops for days. Still the people rage. Am I not insane? Can you stop and explain why these drops are so lame? Is money by